Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai, silahkan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung ke materi. Ayo membaca ya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Sekarang setelah kalian membaca kalimat tadi, kalian menjawab ini 3 soal nih yang ada di sini ya. Oke, kita jawab bersama-sama. Nomor 1, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi pada di atas ya, pada paragraf tadi. Nah, nih ya. Ada 3 kegiatan untuk menghemat energi seperti yang ada di paragraf di atas, yakni yang pertama berjalan kaki, yang kedua bersepeda, atau yang ketiga menggunakan transportasi umum. Nah, ini ada 3 ini kegiatannya. Nomor 2, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, yang termasuk kegiatan menghemat energi, nah ini yang pertama tadi berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan menggunakan transportasi umum ya. Jadi kan berjalan kaki dan bersepeda kan tidak menggunakan energi bahan bakar minyak, otomatis bisa menghemat. Terus menggunakan transportasi umum juga mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan kendaraan pribadi ya, jadi bahan bakarnya cukup untuk transportasi umum saja. Kita tidak perlu membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan kita. Yang ketiga, energi apakah yang dihemat? Ya, energi yang dihemat adalah energi yang bersumber dari bahan bakar minyak. Oke, pertanyaan yang nomor 4. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Nah, nih. Karena semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak ya. Jadi karena orang-orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadinya ya, tidak perlu menggunakan pribadinya, otomatis tidak perlu menggunakan BBM untuk pribadinya. Jadi BBM-nya ikut transportasi umum tadi ya. Jadi termasuk menghemat energi menggunakan kendaraan umum. Nomor 5, mengapa kalian perlu menghemat energi? Nah,
agar tercipta ketersediaan energi tetap terjaga baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kalian punya jawabannya lain atau mau menambahkan, silahkan ya ditambahkan. Oke, kita lanjutkan materinya. Ayo menulis. Nah, rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, lihat panduan di buku tema kalian di halaman 178 ya. Nah, contohnya ini. Contohnya rencana kegiatan menghemat energi. Nah, kalian tulis waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya misalnya di rumah ya, di rumah kalian masing-masing. Terus waktu pelaksanaannya misalnya hari apa ini? Hari Kamis ya. Atau hari Jumat misalnya. Waktu pelaksanaannya hari Jumat tanggal 25 Februari 2021. Tempat pelaksanaannya misalnya di rumah. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan, tulis kegiatan-kegiatan yang termasuk penghematan energi, kemudian catatan pelaksanaannya. Nah, contoh kegiatan menghemat energi yang dilakukan, misalnya kalau ini tadi di sekolah ini ya. Kalau yang saya tulis ini kegiatan menghemat energi di sekolah. Misal mematikan lampu pada saat pagi hari ya. Kalau penerangan cukup tidak perlu menggunakan lampu. Yang kedua, menutup keran air saat tidak digunakan. Yang ketiga, mengganti lampu menjadi lampu LED hemat energi ya. Jadi kalau lampu sekarang itu yang paling hemat itu yang LED ya. Kalau dulu kan masih pakai lampu bolam itu menghabiskan banyak listrik. Kemudian setelah itu ada perkembangan lagi, sekarang yang paling hemat lampu LED ini. Kemudian yang keempat, pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, naik sepeda atau naik kendaraan umum. Nah, ini termasuk menghemat energi. Yang kelima, kegiatannya bisa kalian tulis tidak menggunakan kipas angin saat cuaca tidak panas ya. Jadi menggunakan kipas angin seperlunya. Ini contoh kegiatan yang akan kalian lakukan ya. Kemudian catatan pelaksanaannya. Ya, ini minta bantuan orang dewasa saat akan mengganti lampu kelas menjadi lampu LED. Atau penggantian lampu dilakukan untuk mengurangi beban pemakaian listrik ya. Ini kita lanjutkan. Ini. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan ya. Jadi pada saat berjalan kaki kalian ini berhak mendapatkan keamanan. Tapi juga jangan lupa kalian berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Jadi harus menaati aturan. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, waktunya jalan ya jalan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Nah, ini contohnya. Misal ini kira-kira ada gambar apa ini? Ada gambar apa? Ya, ini ada anak sedang sakit perut atau apa ini? Nah, ini haknya apa? Atau lapar ini anak ya. Ya. Ada anak lapar. Itu haknya apa? Haknya ini mendapatkan sumber energi. Sumber energinya apa? Ya berupa makanan. Kemudian kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil ya. Jadi ini ada anak lapar. Anak lapar itu berhak mendapatkan sumber energi yang berupa makanan. Kemudian kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil ya, jadi tidak menyia-nyiakannya.
Selanjutnya ada anak bermain siram-siraman air ini. Ya, anak ini berhak mendapatkan air bersih, tapi kewajibannya menggunakan air dengan bijak ya. Jadi airnya tidak boleh dibuang sembarangan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pabrik membuang limbahnya ke sungai. Nah, haknya apa? Hak kita itu mendapat lingkungan yang sehat. Kewajibannya apa? Kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran ya. Selanjutnya, nah ini ada anak sedang menyiram tanaman. Menyiram tanaman haknya mendapat lingkungan yang asri dan sejuk. Kewajibannya merawat dan menjaga tanaman ya. Jadi untuk mendapatkan lingkungan yang asri dan sejuk itu kalian harus merawat dan menjaga tanaman. Oke, selanjutnya, ayo mencoba. Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban ya. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, mari lakukan kegiatan di buku kalian di halaman 181 sampai 182 yang ada di buku temamu. Lakukan dengan benar ya. Nah, ini caranya. Yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Ini yang pertama, kayak tempurung kelapa atau batok kelapa. Yang kedua, berdiri tegak sikap sempurna. Ini tegak sikap sempurna. Yang ketiga, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa ya. Melompat ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapanya. Selanjutnya, ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sambil sesuai dengan gerak kaki. Kaki kanan diangkat, tangan mayun kaki ke kanan sambil menepukkan tempurung. Oke, seperti itu. Yang keempat, pada hitungan keempat, melompat sambil putar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Yang kelima, lakukan gerakan sampai kembali ke semula ya. Udah ya, cukup kalian bisa melakukan ini di rumah. Jangan lupa sebelum melakukan kegiatan ini kalian harus pemanasan terlebih dahulu ya, agar otot-ototnya lemas ya. Oke, cukup sekian yang dapat Pak Fatih sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.